episode atau di sini merupakan gangguan keterampilan motorik yang terjadi akibat adanya keterlambatan perkembangan gerakan dan koordinasi pada anak-anak. Akibatnya, anak mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas motorik sederhana, contohnya mengikat tali sepatu, menulis, ataupun berjalan. Meskipun memiliki kecerdasan normal, kondisi ini umumnya muncul sejak masa kanak-kanak. Kemudian, seringkali membuat penderitanya terlihat ceroboh ataupun canggung dalam melakukan tugas dasar. Nah, kecerobohan atau canggung itu akan terbawa dari masa kanak-kanak hingga ia dewasa nanti. Kemudian penyebab dari dispraksia belum sepenuhnya diketahui, tetapi diakini terkait dengan keterlambatan atau gangguan dalam perkembangan otak yang mengatur koordinasi gerakan tubuh. Selain itu, dispraksia seringkali disertai dengan gangguan lain seperti ADHD, disleksia ataupun autisme. Baik, jadi permasalahan yang kita temukan dari 20 jenis yang telah kita cari bersama adalah yang muncul dalam dispraksia adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang dispraksia. Jadi dispraksia ini banyak sekali dibayang-bayangi dengan hambatan lain seperti autis dan lain sebagainya. Di kalangan masyarakat, guru, tenaga kesehatan belum diketahui dengan jelas. Jadi kurangnya kesadaran tentang dispraksia dan ini semakin diperparah dengan penggunaan istilah yang asal. Juga adanya keterbatasan alat pengukuran yang valid tentang dispraksia itu sendiri. Jadi memang belum jelas tentang hambatan dispraksia ini. Dan kurang juga alat untuk penelitian tentang dispraksia. Akibatnya diagnosis dan tindakan bantuan yang sering terlambat terhadap anak-anak dengan hambatan dispraksia. Selanjutnya yaitu penyebab dari permasalahan yang kelompok kami ambil, yaitu dispraksia di Indonesia ini masih sering berada di dalam bayang-bayang autisme dan ADHD karena beberapa faktor. Yang pertama itu adanya karena keterbatasan pengetahuan tenaga pendidik, tenaga kesehatan maupun masyarakat tentang karakteristik dispraksia menyebabkan kondisi ini disalahartikan sebagai gejala ADHD atau autisme. Yang kedua yaitu keterbatasan instrumen diagnostik yang spesifik di Indonesia merupakan yang membuat proses identifikasi lebih banyak terfokus pada gangguan yang lebih dikenal seperti autisme dan ADHD. Sementara dispraksia ini terabaikan. Yang ketiga itu minimnya literatur, penelitian, serta sosialisasi mengenai dispraksia berkontribusi terhadap kurangnya kesadaran publik. Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung menyepelekan kesulitan motorik halus dan kasar pada anak dengan menganggapnya sebagai keterlambatan biasa menambah sulitnya kondisi ini dikenali sejak dini. Akibatnya, dispraksia tidak mendapat perhatian setara baik dalam layanan pendidikan inklusif maupun dalam intervensi kesehatan, sehingga anak dengan dispraksia itu kerap tidak memperoleh dukungan optimal. Baik, untuk selanjutnya yaitu intervensi. Yang pertama ada intervensi klinis dan terapeutik atau fokus pada neurologi dan imitasi. Intervensi ini berfokus pada perbaikan langsung terhadap defisit motorik, pemrosesan sensorik, dan fungsi kognitif. Dimulai dari intervensi ini atau terpadu. Pentingnya diagnosis dini melalui tes yang sesuai dan intervensi dini untuk mengatasi masalah dan mencegah keterlambatan perkembangan. Intervensi ini sebaiknya melibatkan interaksi tim multidisiplin untuk rencana perawatan yang terintegrasi. Penggunaan teknologi untuk intervensi, penggunaan neurostimulasi dan teknologi machine learning untuk membantu memahami dan mengatasi kesulitan sosial, terutama pada ASD yang terkait dispraksia. Beberapa studi fokus pada penggunaan neurostimulasi dan teknologi mesin
hal imitasi, yaitu pentingnya terapi yang berfokus pada perbaikan kemampuan imitasi perilaku meniru, menyangkut masalah pemetaan diri orang lain, terapi intensif, perhatian bersama, dan bermain terapi untuk meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi. Selanjutnya yaitu strategi kompensasi dan peningkatan diri. Strategi ini datang dari pengalaman hidup individu dengan dispraksia atau DISD itu sendiri dan berfokus pada aspek psikologis dan perilaku. Peningkatan kesejahteraan mental, intervensi yang lebih efektif perlu difokuskan pada peningkatan persepsi diri yang positif serta mengubah makna kenangan, karena hal ini merupakan prediktor signifikan terhadap skor kesejahteraan atau well-being agar kesejahteraan mereka bisa meningkat. Mencari dukungan secara proaktif, mencari dukungan dari orang lain seperti orang tua, teman, dan juga guru untuk memitigasi tantangan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dispraksia ialah gangguan keterampilan motorik yang terjadi akibat adanya keterlambatan perkembangan gerakan dan koordinasi pada anak. Penyebab dispraksia masih belum diketahui sepenuhnya, dan di Indonesia sendiri dispraksia masih sering berada dalam bayang-bayang autisme atau ADHD.